Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kali ini kita akan ceritakan lagi tentang kisah Nabi dan para sahabat. Maka sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe dan beri komentar yang terbaik untuk perkembangan kami ke depan insya Allah. Jadi teman-teman sekalian, di zaman sahabat ini berbagai macam sahabat telah Allah SWT letakkan di hadapan Nabi SAW. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi rakyat biasa juga. Ada yang pedagang, ada yang pebisnis juga teman-teman sekalian. Jadi berbagai macam aspek kehidupan para sahabat. Maka kali ini kita akan ceritakan satu sahabat yang hanya tinggal di Sufa. Sahabat ini mempunyai kulit yang hitam. Dalam kisahnya bahwasanya wajahnya jelek, orangnya kecil. Tetapi teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala beri hidayah kepada sahabat ini sehingga dia memeluk agama Islam. Jadi yang bernama Julaibib. Maka Julaibib ini teman-teman, dalam satu kisahnya bahwasanya ini tidak bernasab, nasabnya tidak diketahui, keturunannya tidak diketahui. Dan pada saat itu orang-orang Arab kalau nasab keturunannya tidak diketahui, maka itu sebuah daripada cacat dalam segi sosial yang berat, yang besar. Maka Julaibib seperti itu teman-teman sekalian. Sudah jelek, kemudian hitam teman-teman sekalian, kemudian tidak punya daripada nasab, keluarga dan sebagainya. Orang miskin pula. Tetapi teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala muliakan Julaibib karena dia telah memeluk agama Islam, ikut Nabi SAW. Maka pada suatu ketika Julaibib ini didatangi oleh Nabi SAW. Yang dimana Julaibib ini teman-teman sekalian, ketika orang-orang Mekah, orang-orang sahabat ini, orang-orang sekitarnya teman-teman, tidak ada yang mau mendekati Julaibib. Tidak ada yang mau mendekati Julaibib, tidak ada yang mau berteman dengan Julaibib teman-teman sekalian. Tapi berbeda dengan Nabi SAW. Maka pada suatu ketika Nabi SAW menawarkan Julaibib, ya Julaibib, maukah kau menikah? Dengan canda tawa Julaibib teman-teman sekalian, beliau katakan, ya Rasulullah, siapakah yang tidak daripada menerima pinangan saya? Jawaban bercanda oleh Julaibib. Maka keesokan harinya ditanya lagi oleh Rasulullah, ya Julaibib, maukah kau menikah? 3 kali teman-teman, 3 hari, 3 kali pertanyaan itu datang kepada Julaibib untuk penawaran. Maka teman-teman sekalian, pada saat itu hari ketiganya teman, Rasulullah SAW sendiri memegang tangan daripada Julaibib untuk membawa kepada satu rumah, yang dimana rumah itu terdapat seorang putri, seorang anak perempuan. Maka datanglah Nabi SAW ke orang tua perempuan tadi. Orang tua perempuan tadi. Maka Nabi katakan, wahai bapaknya si putri tersebut, aku hendak meminang daripada putrimu. Kegembiraan daripada ayah seorang putri tadi karena merasa bahwa Rasulullah SAW hendak meminang putrinya. Kegembiraan daripada istrinya juga, istri daripada ibu daripada putri tersebut. Tetapi setelah Nabi SAW katakan, sesungguhnya bukan saya laki-lakinya, tetapi orang yang di samping saya itu Julaibib. Ketika sang ayah tadi mendengar bahwa yang mau dinikaahkan kepada putri adalah Julaibib, maka merasa risih. Kan tadi Julaibib jangankan untuk dinikahkan, berteman saja tidak ada yang mau. Ini mau dinikahkan oleh seorang putri, teman-teman sekalian. Namun di dalam kamarnya seorang wanita tadi mendengar pembicaraan daripada ayahandanya bersama Rasulullah SAW. Kemudian ayahnya ini merasa tidak enakan, merasa mau menolak daripada tawarannya Rasulullah SAW. Ketika tidak menolak, maka sang putri tadi memanggil orang tuanya. Dia katakan, wahai ayahanda, inilah permintaannya Rasulullah SAW. Permintaan daripada Rasulullah SAW. Masa kita mau menolak keinginannya Nabi SAW? Wanita yang soleh, yang paham dengan agama, perintah Allah Subhanahu wa taala, maka diterimalah pinangan Rasulullah SAW dinikahkan daripada tidak menikahkan Julaibib bersama sang putri tadi, sang perempuan tadi teman-teman sekalian. Maka setelah itu diberilah amanah Julaibib
untuk datang ke beberapa sahabat untuk diberikan meminta daripada uang ongkos dari pernikahannya teman-teman sekalian, supaya untuk dinikahkan tadi untuk acara pernikahannya atas nama Nabi SAW. Maka telah terkumpullah beberapa uang persiapan untuk menikah Julaibib dengan sang perempuan tadi. Ketika hendak daripada belanja untuk persiapan pernikahannya, maka terdengarlah panggilan untuk jihad, panggilan untuk membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Julaibib ini teman-teman sekalian, orang yang terdepan juga membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka berubah pikiran Julaibib yang tadinya hendak menikah, maka berubah, dibelikan tadi uang tadi, persiapan tadi dibelikan untuk persiapan perang. Dibelikan senjata, tombak, tameng dan sebagainya, teman-teman sekalian. Maka pada saat itu tidak jadi menikah, tidak sempat menikah teman-teman sekalian. Julaibib mengarahkan dirinya untuk terjun di medan perjuangan. Maka Julaibib ini dalam peperangan tersebut dia menutup daripada wajahnya supaya tidak dikenali oleh Rasulullah SAW. Kapan-kapan dia dikenali oleh Rasulullah SAW, maka ini akan dilarang untuk pergi karena hari perkawinannya. Maka pertempuran bersama dengan musuh-musuh Islam berhadapan dengan seni teman-teman sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala putuskan bahwa Julaibib ini telah mati syahid. Telah mati syahid teman-teman sekalian. Maka Nabi SAW katakan ketika ditemukan mayatnya, ternyata teman-teman sekalian, Julaibib ini terkena daripada banyak daripada tebas samperan di wajahnya. Dan sekeliling daripada mayatnya Julaibib terdapat daripada musuh-musuh Islam. Maka Nabi SAW sendiri yang menyalatkan daripada Julaibib, kemudian menurunkan dia yang lahat, itu Rasulullah SAW. Maka ketika Julaibib ini teman-teman sekalian diturunkan kepada dilihat lahat oleh Rasulullah SAW, maka teman-teman sekalian Rasulullah SAW ini memalingkan mukanya. Maka terlihat oleh sahabat melihat Rasulullah SAW ketika Julaibib diturunkan di lahat, teman-teman sekalian, Rasulullah ini sahabat melihat Rasulullah memalingkan wajahnya. Maka bertanyalah daripada para sahabat kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kenapa engkau tadi palingkan wajahmu ketika menguburkan Julaibib? Maka teman-teman sekalian, Nabi sabdakan bahwasanya tadi ketika saya turunkan di liang lahat Julaibib ini, maka para bidadari telah berkerumun untuk daripada menerima jasadnya, ruhnya daripada Julaibib. Dan tanpa sengaja daripada kelihatan pahanya daripada tersingkat daripada paha daripada bidadari tersebut. Jadi saya palingkan wajah saya, Masya Allah. Jadi beginilah kisahnya daripada Julaibib teman-teman sekalian, yang hidup sebatang kara ketika di dunia, tapi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah, ikut sunnah Nabi SAW, memperjuangkan agama di dunia, tidak ternilai, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di langit-langit telah terkenal namanya teman-teman sekalian. Sehingga di akhir hayatnya para bidadari telah mengerumuni untuk daripada mengambil daripada ruh Julaibib ini. Maka semoga kisah ini bermanfaat untuk kita. Barakallahu fikum.